Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwan akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah untuk dalam memahami tauhid dan syirik. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kaidah ketiga ya. Dari kitab ini kita sudah selesai. Jadi kaidah pertama bahas tentang apa? Bahwasanya orang-orang musyrik mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, tapi itu tidak cukup menjadikan mereka muslim ya, karena mereka belum praktekkan tahap berikutnya, yaitu mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Lalu kaidah kedua yang sudah kita pelajari, tujuan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, musyrik Quraisy, musyrik Arab menyembah berhala, tujuannya ada dua. Pertama untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, supaya dekat dengan Allah. Kedua, supaya dapat syafaat dari berhala-berhala yang mereka sembah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, terakhir, kita sudah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW diutus kepada umat manusia di zamannya dalam keadaan mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Sebagian mereka ada yang menyembah malaikat, sebagian mereka ada yang menyembah para nabi, orang-orang soleh, dan sebagian lagi ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, dan sebagian lagi ada yang menyembah matahari dan bulan. Artinya, maksud kaidah ketiga, kemusyrikan yang terjadi pada umat ketika itu, pada bangsa Arab secara umum zaman jahiliyah, kesyirikannya bukan cuma satu model, bukan cuma yang dibayangkan oleh kita menyembah patung, tidak, tapi macam-macam sembahan mereka itu. Ada yang menyembah ini, itu, malaikat, nabi, orang soleh, pepohonan, bebatuan, matahari dan bulan. Nah ini keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Sembahan mereka berbeda-beda antara satu musyrik dengan musyrik lainnya. Namun Nabi menganggap mereka semua sama. Mereka semua diperangi dan Nabi tidak membeda-bedakan antara yang satu musyrik dengan musyrik yang lain. Tidak dibedakan, oh ini nyembah matahari diperangi, kalau yang nyembah Nabi dibiarkan. Enggak, semuanya dianggap musyrik, semuanya ditentang oleh Nabi ya. Dalilnya sudah kita bahas, dan dalil bahwasanya orang-orang musyrik zaman Nabi ada yang menyembah matahari bulan sudah kita bahas. Dalil bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi ada yang menyembah malaikat sudah kita sebutkan, sudah kita bahas. Lalu dalil bahwasanya ada orang-orang musyrik yang menyembah Nabi sudah kita bahas juga. Lalu dalil bahwasanya ada di antara orang zaman jahiliyah yang menyembah orang soleh sudah kita bahas. Dan terakhir yaitu dalil bahwasanya dalil yang menunjukkan di antara sembahan orang-orang musyrik yaitu pepohonan dan bebatuan. Ya, dalilnya yaitu yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, kabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga dengan terakhir. Kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga dengan terakhir. Ini di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 berhala musyrikin Arab di zaman Nabi SAW. Yang pertama Lata, kedua Uzza, ketiga Manat. Lata itu
sembahan orang-orang zaman jahiliyah berupa batu putih yang berukir, lalu dikasih rumah, pagar, lampu dan semacamnya. Nah ini Lata, ini sembahannya penduduk Taif, Lata ini. Sedangkan Uzza ini sembahan orang-orang musyrik zaman jahiliyah yang berupa pohon keramat. Ya, ini sembahan orang musyrik zaman jahiliyah. Lalu berikutnya Lata, Uzza, Manat. Nah, Manat baru berupa patung. Ini sembahan orang musyrik zaman jahiliyah. Artinya sini kita lihat ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung. Jadi bukan cuma satu saja yang mereka sembah, ada macam-macam. Nah, tapi Nabi menganggap semuanya sama, semuanya musyrik. Ya, ini menunjukkan ada di zaman jahiliyah, zaman dahulu orang yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Dalil lain yang disebutkan Syekh, dalil bahwasanya ada orang-orang musyrik yang menyembah batu-batuan dan pohon-pohonan. Hadits Abi Waqid Al-Laythi. Hadits Abu Waqid Al-Laythi, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau 'ahdin bi kufr." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, sedangkan kami baru saja lepas dari kekafiran. Kami keluar bersama Nabi menuju Hunain, artinya mau perang. Dalam keadaan kami baru saja lepas dari kekafiran. Maksudnya apa baru lepas dari kekafiran? Mu'alaf. Artinya orang yang imannya masih lemah, ilmunya masih rendah, belum mendalamnya. Kami keluar bersama Nabi SAW menuju Hunain, sedangkan kami baru saja lepas dari kekafiran. Kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslahatahum. Dan ketika itu orang-orang musyrik punya pohon bidara yang mereka gunakan untuk berdiam diri di sekitarnya, iktikaf diam diri itu. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dalam apa? Supaya berkah, supaya senjatanya mungkin lebih bagus lagi ketika menebas musuh, lebih tajam lagi, lebih lihai lagi. Nah itu ya, cari berkah. Ternyata fenomena cari berkah dari pohon tertentu sudah ada di zaman jahiliyah, dan sayangnya masih dipertahankan oleh sebagian orang, ya. Nah ini orang musyrik, ya. Mereka punya pohon bidara yang digunakan untuk berdiam di sekitarnya, iktikaf, yang ibadah situ. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di situ. Yuqalu laha Datu Anwar. Pohon bidara tersebut dinamakan Datu Anwar. Di Datu Anwar ini tempat mereka iktikaf, orang musyrik berdiam diri, lalu digantungkan senjata mereka di situ. Famarna bi sidratin. Lalu kata Abu Waqid Al-Laythi, kami pun melewati sebuah pohon bidara. Faqulna, lalu kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwar, ij'al lana Datu Anwar kama lahum Datu Anwar. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Datu Anwar. Datu Anwar apa itu? Pohon bidara tadi yang digunakan untuk atau iktikaf di sekitarnya, berdiam di sekitarnya. Ini para sahabat berkata, yang baru masuk Islam, berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Datu Anwar sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya Datu Anwar. Nah, ini perkataan sahabat yang baru masuk Islam. Kira-kira salah apa benar? Salah kan? Salah kan? Tapi mereka apa tadi? Mu'alaf kan? Baru masuk Islam. Atas apa sikap Nabi? Apa? Oh iya ya, kalian mu'alaf ya kan? Oh kalian baru masuk Islam, ya udahlah, dimaklumi. Enggak. Nabi tetap mengingkari. Karena setelah Nabi mendengar permintaan mereka, Nabi berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Tanda setuju atau tanda mengingkari? Marah mengingkari. Allahu Akbar. Inna as-sunan. Ini tradisi orang-orang sebelum kalian, kebiasaan umat sebelum kalian. Qultu walladzi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil Musa.
demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengucapkan perkataan seperti perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Kalian wahai kaum muslimin yang bermasuk Islam, kalian sudah mengucapkan suatu perkataan seperti perkataan yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Apa perkataan yang diucapkan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Bani Israel baru lepas dari kejaran Fir'aun, baru selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, mereka melewati orang-orang musyrik yang sedang menyembah berhala. Maka Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Baru saja selamat dari ini kan, apa istilahnya, kejaran musuhnya. Tiba-tiba mereka baru aja didapat nikmat dari Allah, tiba-tiba udah menyebutkan Allah. Maka apa reaksi Nabi Musa? Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang bodoh, tidak tahu diri, tidak mau berpikir, istilahnya itu loh. Nah ini Bapak, di sini Nabi ketika para sahabatnya yang baru masuk Islam berbuat salah, Nabi tetap katakan itu salah. Jadi Bapak jangan mentang-mentang pelakunya baru masuk Islam atau orang yang tidak tahu kita kata nggak apa-apa, enggak, tetap kamu salah, tapi pelakunya dimaafkan, perbuatannya tetap dikatakan salah. Jelas Bapak ya? Makanya para sahabat yang mengucapkan ini tidak Nabi hukum kan, tapi perkataan mereka tetap dianggap salah. Nah inilah sikap kita kepada siapapun di antara kita, di antara saudara kita yang salah. Mau dia mu'alaf, orang udah masuk Islam lama kah, atau neneknya apa buyutnya memang dari dulu udah Islam, kalau memang salah perbuatannya kita katakan salah. Jadi jangan kita istilahnya dibilang oh kalau yang baru masuk Islam nggak dikatakan salah, yang sudah lama masuk Islam dikatakan salah. Enggak, semuanya salah. Cuma kalau berbicara apakah istilahnya apa hukumannya sama, tentu beda. Orang yang sudah lama masuk Islam melakukan kesalahan ini tentu beda dengan status orang yang baru. Orang baru masuk Islam kan kadang belum belajar kan, sehingga kalau ketika melakukan kesalahan ya dimaklumi. Dan sebab ya tetap dia perbuatan yang akan salah, tapi dia tidak dapat hukuman. Contohnya di sini yang diminta oleh para sahabat yang baru masuk Islam ini kan permintaan yang salah kan, bahkan permintaan yang bertentangan dengan akidah, bertentangan tauhid, permintaan yang mengandung unsur syirik. Ya, tapi ya Nabi tetap menyalahkan, tapi karena pelakunya orang-orang baru masuk Islam, belum belajar, Nabi memaafkan, tapi perbuatannya tetap dikatakan salah. Maka Bapak, inilah yang perlu jadikan kaidah dalam kita bermasyarakat, dalam dengan bersosialisasi dengan siapapun. Kalau memang ada di antara anggota masyarakat yang salah, kita katakan salah. Gak usah kita nyatakan oh ini benar, kalau salah. Tapi pelakunya apakah dapat hukuman atau tidak, ini dilihat kondisinya ya. Apakah dia melakukan dalam keadaan tahu atau tidak tahu, dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sukarela. Karena ini beda Bapak ya. Nanti istilahnya tindakannya beda. Orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan tahu ini berhak dapat hukuman, tapi yang melakukan kesalahan dalam keadaan tidak tahu, benar-benar tidak tahu, ini dimaafkan, tapi perbuatannya tetap dikatakan salah ya. Jelas Bapak ya. Nah itu tentang sikap Nabi SAW. Nabi mengingkari kesalahan para sahabatnya, walaupun mereka mu'alaf baru masuk Islam, walaupun ketika itu kondisinya dalam keadaan tidak stabil karena mau apa? Perang. Dalam kondisi tidak stabil, tapi untuk itu Nabi katakan ingkari seperti itu. Itu menunjukkan kita harus mengingkari kemungkaran dalam keadaan apapun. Kalau yang salah kita katakan salah, jangan kita hiasi sehingga akhirnya jadi setengah salah, setengah benar. Salah ya Bapak ya. Nabi tidak pernah meninggalkan
meninggalkan ingkarul mungkar, mengingkar mungkar dalam keadaan apapun dan kepada siapapun. Nah, itu sedikit faedah tentang hadis tadi. Namun yang jadi titik pembahasan kita sekarang yaitu hadis tadi merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi ada yang menyembah apa? Pohon. Nah, karena mereka punya pohon keramat. Nah, Bapak, yang seperti ini Bapak, ketika seorang menggantungkan senjata di pohon tertentu, iktikaf di sekitarnya, berdiam diri, ini dianggap menyembah pohon tersebut. Dianggap apa? Menyembah pohon tersebut. Maka bagaimana pula dengan orang yang iktikaf di sekeliling kubur, lalu memanggil-manggil penghuni kubur? Kira-kira sama tidak? Ya hampir sama juga ya. Bahkan bisa jadi lebih parah. Lebih menarik orang untuk ngikutin. Kalau pohon keramat mungkin sebenarnya ngapain pohon di itu kan, ya kan? Tapi kalau kubur enggak, ini penghuni kuburnya orang soleh, wali Allah, berarti nggak apa-apa lah kita ikutin. Nah ini fitnahnya lebih besar dibandingkan pohon. Maka kalau Nabi saja melihat sahabatnya sekedar minta buatkan kami pohon Zat Anwar sebagaimana mereka punya Zat Anwar, Nabi marah. Maka bagaimana pula kalau Nabi menyaksikan ada orang yang mengaku umatnya berdiam di sekitar kubur, memanggil-manggil penghuni kubur, tentu sikap Nabi kira-kira gimana? Lebih marah lagi kan? Nah, maka inilah pentingnya belajar tauhid ya, supaya memperkuat akidah dan keimanan kita. Nah ini Bapak ya, ini dalil yang menunjukkan, sekali lagi dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya ada orang-orang musyrik yang menyembah pepohonan dan bebatuan ya. Nah itu lengkap semua, maka bisa kita simpulkan sekali lagi dari kaidah ketiga, Nabi SAW diutus kepada umat yang berbeda-beda sembahan mereka, namun Nabi menganggap mereka semua sama, memvonis mereka semua sebagai musyrik dan tidak dibeda-bedakan. Itu kaidah ketiga. Nah sekarang kita masuk kaidah terakhir Bapak. Al-qaidatul rabi'ah, kata Syekh. Kaidah keempat. Ini kaidah keempat, kaidah terakhir. Kata Syekh rahimahullah, anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin, li'anna al-awwalina yusyrikuna fil raha wa yukhlisuna fi syiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum da'imun fil raha wa syiddah. Kaidah keempat untuk membedakan tauhid dan syirik, bahwasanya orang-orang yang melakukan syirik di zaman kita ini masih zaman syirik ya, sekitar 3 abad yang lalu. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan syirik di zaman kita lebih parah kemusyrikan mereka daripada orang-orang yang melakukan syirik di zaman dulu. Orang-orang pelaku syirik di zaman kita lebih parah kemusyrikan mereka daripada pelaku syirik di zaman dulu. Kenapa? Syekh menyebutkan alasannya, li'annal awwalina yusyrikuna fil raqa wa yukhlisuna fi syiddah. Karena para pelaku syirik di zaman dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah ketika dalam keadaan lapang, tapi mengesahkan Allah, membunyikan ibadah hanya untuk Allah ketika dalam keadaan sempit. Nah, jadi kata Syekh, orang-orang pelaku musyrik di zaman beliau lebih parah kemusyrikan dibandingkan pelaku syirik di zaman dahulu, zaman jahiliyah, di zaman Nabi ketika diutus. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka menyekutukan Allah dalam keadaan lapang. Lapang artinya apa? Dalam keadaan rezekinya lagi lancar, mungkin hasil bisnisnya bagus, terus mungkin hasil panennya lancar. Mereka menyekutukan Allah. Mereka doa kepada Allah dan doa kepada Lata. Mereka doa kepada malaikat dan juga kepada para nabi atau kepada orang soleh. Ini dalam keadaan apa? Lapang. Tapi ketika dalam keadaan sempit, mereka benar-benar ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Yang mereka ingat hanya Allah ketika dalam keadaan sempit. Ya, ini orang musyrik di zaman
dahulu. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raqa wa syiddah. Adapun pelaku syirik di zaman kita zaman Syekh 3 abad yang lalu, 1700-an ya. Adapun pelaku musyrik zaman kita, kemusyrikan mereka, syiriknya mereka terus menerus, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi beda. Kalau zaman dahulu ketika dalam keadaan lapang menyebutkan Allah, dalam keadaan sempit mengesahkan Allah, muwahhid mereka. Jadi seorang ahli tauhid. Nah, tapi orang-orang pelaku syirik di zaman kita, di zaman belakangan, kemusyrikan mereka terus menerus. Artinya mereka terus melakukan syirik baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apa dalilnya Syekh menyatakan demikian? Apa dalilnya orang-orang musyrik zaman dahulu kalau dalam keadaan sempit mengesahkan Allah, hanya ingat Allah, tapi dalam keadaan lapang mereka menyebutkan Allah. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Surat Al-Ankabut. Jika mereka menaiki kapal, mereka sini orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Jika menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuknya. Artinya, ketika menaik kapal, mereka kan diguncang sehingga kapal seakan-akan tenggelam, ketakutan kan? Nah, dalam kondisi seperti itu mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, murni permintaannya kepada Allah. Hanya ingat Allah. Mereka nggak ingat Lata, tidak ingat Uzza, tidak ingat Manat, tidak ingat Hubal, tidak ingat malaikat, tidak ingat orang soleh. Nah, hanya ingat Allah nih ketika dalam keadaan genting. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, udah selamat nih, kan udah kan nguncang badai kan, ternyata berhasil selamat menepi ke daratan. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah lagi, musyrik lagi, lupa dengan Allah, ingatnya berhala. Jadi ketika dalam keadaan sempit yang ingat cuma Allah, tapi ketika sudah selamat, tenang, nyaman, mereka sudah nggak ingat Allah, ingatnya berhala. Mereka manggil Allah, manggil berhala, manggil Allah, manggil orang soleh, manggil Lata, Uzza, Manat. Nah, ini keadaan musyrik di zaman dahulu, Bapak ya. Jadi ketika sempit mereka mengisahkan Allah, ketika lapang menyekutukan Allah. Nah, ini orang musyrik zaman dahulu. Sedangkan musyrik di zaman sekarang, kata Syekh, di zaman beliau, kemusyrikan mereka terus menerus, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Artinya apa, Pak? Ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan lapang, yang dipanggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Badawi, ya Syekh Rifai, ya Husain. Seperti orang Syiah kan itu manggil selain Allah, manggil nama selain Allah. Nah, jadi yang dipanggil itu ini selain Allah dalam keadaan apa? Lapang. Nah, dalam keadaan sempit sama juga. Dalam keadaan sempit yang dipanggil bukan ya Allah, tapi ya Husain, ya Rifai, ya Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, berarti mereka lebih parah daripada orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu ketika dalam keadaan sempit nggak ingat Lata, Uzza, yang ingat Allah saja. Benar-benar mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tapi kalau musyrik di zaman beliau ini, nggak tahu kalau zaman sekarang, zaman beliau, sama aja. Ya, kalau musyrik zaman beliau gitu, baik dalam keadaan sempit maupun lapang yang dipanggil ya Husain, ya Rifai, ya Badawi, tokoh-tokoh mereka itu. Nah, ini naudzubillah min dzalik, ini menunjukkan kemusyrikan mereka lebih parah daripada kemusyrikan zaman dahulu. Maka ini peringatan bagi orang-orang yang melakukan demikian. Ketahuilah bahwa mereka akan menghadapi kemurkaan dari Allah, laknat dari Allah. Maka hendaknya orang-orang seperti itu segera bertobat kepada Allah. Karena kalau tidak, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya tergantung Allah. Kalau dosa selain syirik, apapun ya, korupsi, zina dan semacamnya, kalau dia mati dalam keadaan belum tobat, maka ini akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mau, dia diampuni, tidak disiksa sama sekali. Dan kalau Allah mau, dia disiksa dulu, lalu setelah itu masuk, disiksa dulu neraka, lalu surga, tidak kekal di neraka. Ya. Maka ini peringatan bagi orang-orang yang menyebutkan Allah dalam semua keadaan. Maka Bapak, inilah pentingnya belajar tauhid. Jangan sampai kita menyebutkan Allah sehingga akhirnya yang teringat di kepala kita ketika kesulitan teringat makhluk, bukan Allah. Maka hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita terprovokasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang mengarahkan kita untuk ingat selain Allah ketika kita dapat musibah. Harusnya terpikir kalau kita lagi kena musibah bencana, harusnya ingat siapa? Allah. Tapi ada orang-orang tertentu ingatnya guru mereka. Seperti yang terjadi pada sebagian kaum muslim itu gitu. Mereka memberikan wasiat kepada murid mereka, kalau kamu pergi ke suatu tempat lalu mengalami bahaya, panggillah namaku. Namaku bukan nama Allah, bayangkan. Artinya dia mengajarkan apa? Syirik itu Bapak ya. Alhamdulillah min dzalik. Ya, dengan ini selesai Bapak ya. Kita dari kaidah 4, kata Syekh menutup buku ini misalnya dengan wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mencintai siapa? Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Ini Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Kita katakan keluarganya. Dalam rangka apa? Membantah orang-orang Syiah yang menyatakan ini Ahlus Sunnah ini benci Ahlul Bait. Nah, kita nggak benci Ahlul Bait. Kita tidak benci keluarga Nabi. Kita mau memuliakan keluarga Nabi. Tapi kecintaan kami kepada Ahlul Bait tidak mendorong kami untuk memusuhi para sahabat Nabi. Ya, sebab orang Syiah mereka mengaku mengikuti Ahlul Bait, mencinta Ahlul Bait, tapi memusuhi para sahabat Nabi. Dan anehnya mereka kan katanya mengakui menghormati Ahlul Bait, tapi anehnya istri Nabi tidak dianggap Ahlul Bait. Aisyah tidak dianggap Ahlul Bait. Hafsah istri Nabi tidak dianggap Ahlul Bait. Semua istri Nabi tidak dianggap Ahlul Bait. Makanya bagi mereka semua istri Nabi kafir. Ada Ahlul Bait. Yang masih dianggap Ahlul Bait Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya. Sebagaimana dengan Abbas termasuk juga. Baik. Jadi makanya kata mereka itu setelah Nabi meninggal, semua muslim itu murtad kecuali 6 orang. Ali, terus Salman, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, terus beberapa orang lagi. Selebihnya murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad, Aisyah murtad, Hafsah murtad, semua sahabat murtad. Maka ini Bapak tentu saja sikap yang lancang kepada Nabi kita. Kalau kita memusuhi sahabat Nabi kita, secara tidak langsung kita memusuhi kita. Bahkan kalau kita mencela istri Nabi kita, secara tidak langsung kita mencela Nabi kita. Dan orang Syiah mengaku mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait, tapi mereka memusuhi Aisyah, Hafsah, istri Nabi lainnya, dan seluruh sahabat Nabi, kecuali 6 orang itu. Ya. Maka ini menunjukkan pengakuan mereka tentang kecintaan kepada Nabi dan Ahlul Bait adalah pengakuan yang dusta. Ya, dengan ini kita selesai dari pembahasan Al-Qawaidul Arba'. Berarti setelah ini Bapak, insya Allah kita akan membahas kitab baru, yaitu kitab Masail Al-Jahiliyah. Masail Jahiliyah yaitu masalah-masalah atau sifat-sifat jahiliyah yang ada
yang terjadi pada umat ini, atau maaf, sifat jahiliyah artinya sifat yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah yang perlu kita hindari, yang perlu kita ketahui dan perlu kita hindari. Jelas Bapak ya? Nah ini insya Allah yang nanti kita bahas ini kitabnya ya, Masail Jahiliyah. Artinya di sini yang dibahas ada sekitar beberapa sifat. Jadi sifat jahiliyah ini ada banyak Bapak ya. Nah di sini Syekh akan merangkum menyebutkan sifatnya dalam beberapa. Saya itu sebentar ya, berapa sifat ini. Tadi Rabiul Khamsah 128 sifat. Jadi ada 128 sifat jahiliyah yang perlu kita ketahui dan kita jauhi. Timbul pertanyaan, ngapain kita belajar yang buruk-buruk? Sifat jahiliyah buruk tidak Bapak? Ngapain kita belajar yang buruk-buruk kan? Jadi kita belajar buruk bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk apa? Menjauhinya. Karena kalau kita tidak mempelajari keburukan, kita akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Makanya Hudzaifah bin al-Yaman pernah berkata, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan yudrikani. Orang-orang, yaitu para sahabat Nabi yang lain, bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik-baik. Bertanya tentang, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling cinta Allah? Wahai Rasulullah, apa amalan yang menyebabkan aku masuk surga? Wahai Rasulullah, apa amalan yang besar pahalanya? Wahai Rasulullah, apa amalan yang dicintai Allah, yang disukai Allah? Itu yang nanyanya baik-baik saja. Nah, tapi kata Hudzaifah, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang yang buruk-buruk, bukan yang baik-baik. Tanya tentang apa? Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkan aku neraka, yang bisa masukkan aku neraka? Apa amalan yang termasuk sifat munafik? Apa amalan yang dibenci oleh Allah? Apa amalan? Nanyanya buruk-buruk. Aku bertanya yang buruk-buruk. Kalau para sahabat Nabi yang lain bertanya baik-baik. Kalau aku sendiri bertanya kepada Rasulullah tentang yang buruk-buruk. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku khawatir diriku terjatuh pada keburukan tersebut. Maka ini Bapak ya. Jadi kita belajar tentang masail jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah, bukan berarti kita ingin mempraktekannya, tapi supaya kita waspada. Jangan-jangan selama ini sifat jahiliyah ada pada diri kita, tapi kita tidak menyadarinya. Dan memang pasti ada Bapak. Pasti ada sifat jahiliyah yang tersisa pada diri umat ini. Kalau jahiliyah dalam artian semuanya enggak. Karena jahiliyah itu Bapak artinya masa di mana Nabi belum diutus, zaman kebodohan ketika belum ada wahyu. Setelah Nabi diutus tidak ada lagi masa jahiliyah. Maka keliru kalau ada orang bilang sekarang adalah masa jahiliyah abad 21. Ada. Jahiliyah udah berhenti. Tapi kalau sifatnya masih ada. Ya. Jelas Bapak ya? Nah, masih ada. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang pernah kita bahas, ada hadis tentang Nabi dalam Sahih Muslim, arba'un min amril jahiliyah, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yadrukunahun. Ada 4 perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Perhatikan Bapak nih. Yang mengatakan siapa ini? Nabi. Ada 4 perkara di umatku yang termasuk perkara jahiliyah dan belum mereka tinggalkan. Dan artinya sifat ini masih tersisa, menempel di sebagian umatnya. Apa saja itu? Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan, ya nasab. Oh, saya ini keturunan ini berdarah biru, saya keturunan ningrat, saya keturunan gitu. Nah ini waqa'nu bil ansab. Yang kedua, mencela nasab orang lain. Kamu ini keturunan pelacur, kamu yuk mencela seperti itu. Ini kebiasaan ya, dia. Nah itu. Ketiga, wal istisqa bin nujum, menghubungkan bintang hujan dengan bintang tertentu. Ada tidak yang sekarang? Ada. Lalu yang terakhir, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi. Ada nggak zaman sekarang? Itu menunjukkan sifat jahiliyah masih ada.
Nah, apa ya? Itu perlu kita pelajari supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya mungkin insya Allah ini pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.